Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Alfitri Bewan dari kelas 2A1 Manajemen Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha yang memiliki 3 buku jurnal. Yang pertama, memiliki judul Rekaman Mengidentifikasi Peluang dan Pengembangan Ide-ide dalam Wirausaha. Area fungsi bisnisnya thrift shop. Lalu untuk langkah awalnya, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Untuk kriterianya, poin 1.1, identifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan, yang mencakupi pada poin 2 dan poin 5, yaitu memberi kenyamanan dan memberi manfaat keamanan. Lalu 1.2, konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan dan keadaan. Lalu untuk aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi pada poin 4, yaitu tahan lama. Untuk yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Pada 2.1, tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis tersebut yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Lalu 2.2, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya adalah sumber daya manusia, komunikasi, dan publisitas. Lalu untuk kesenjangan suatu produk atau jasa, itu kesenjangan pasokan dan kualitas. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1, pengalaman industri sebelumnya dapat memberi keuntungan produktivitas dan pengalaman mengatasi masalah. Lalu 3.2, faktor kognitif yang dapat memberi keuntungan kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3, jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. Dan 3.4, langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan dan evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. Poin 4.1, praktek brainstorming. Pada poin 1, menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Lalu, aturan sesi brainstorming dapat mencakupi leapfrogging yang dianjurkan. Ini berarti menggunakan satu gagasan sebagai sarana untuk melompat maju dengan cepat ke gagasan lain. Lalu 4.2, fokus group yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Itu masuk ke poin 1, 2, dan 3. 5-10 orang yang terkait isu, lalu membantu menghasilkan ide-ide, dan tindak lanjut brainstorming. 4.3, library and internet research, itu termasuk sosial media, viral, dan networking. Dan poin 4.4 yang terakhir, ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi itu adalah fashion, dan area fungsi atau bidangnya. Bidang fashion ini terutama barang baju thrift shop sedang banyak diminati masyarakat, terutama anak milenial. Maka dari itu, hal ini dapat menyelesaikan masalah karena pakaian bekas pun bisa memberikan kenyamanan. Lalu, thrift shop ini kebanyakan berasal dari barang-barang rijekan dari store-store pakaian besar di mall, yang kelayakan barangnya tidak termasuk ke dalam kelayakan untuk dijual belikan atau bisa dijual di store tersebut. Maka dari itu, pakaian bekas ini terkadang
banyak ditemukan brand-brand besar seperti Uniqlo, H&M, Nike, dan lain-lainnya, dan bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Lalu, thrift shop memiliki peluang yang mempunyai potensi yang sangat tinggi, sehingga dapat bersaing dengan kompetitornya. Lalu untuk buku kerja yang kedua, membangun usaha yang efektif. Konsep bisnis produk jasa yang diinginkan adalah thrift shop atau offline dan online store. Langkah-langkah awalnya menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriterianya pada 1.1 nama atau produk jasa. Hasil rekamannya thrift shop, baju, dan celana yang dijual. Lalu kriteria 1.2 deskripsi produk atau jasa. Hasil rekamannya bisnis thrift shop ini atau jual baju second impor yaitu sebuah usaha yang menjual barang-barang bekas atau reject dari pabrik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Lalu untuk kriteria 1.3 bentuk paket penjualannya itu hasilnya ada dari satuan. Thrift shop ini bisa bisa dibeli secara satuan dan bisa dibeli juga dalam bentuk paket atau yang biasa disebut dengan paket usaha. Lalu yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Poin 2.1, target pengguna atau klien. Masuk ke poin pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi. Bisnis thrift shop sudah banyak digeluti melalui pemasarannya, bisa dari manapun seperti toko offline store, online store, marketplace, dan lain-lainnya. Lalu 2.2, target lokasi pemasaran. Itu ada distrik offline store thrift shop ini berada di satu tempat yaitu di daerah Jakarta Timur. Lalu di provinsi, namun untuk pembelian juga bisa dilakukan secara online dan bisa dikirim di luar kota Jakarta Timur melalui JNE, JNT, dan lain-lainnya. Dan juga bisa dikirim internasional atau di luar kawasan negara Indonesia. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1, kesenjangan produk atau jasa. Aksesa itu, offline store thrift shop ini sangat mudah ditemui dan strategis karena berada di pinggir jalan raya. Jadi bisa dapat cepat ditemukan, dan untuk kualitas baju dan celana yang dijual sangat berkualitas karena sudah melewati 3 kali pensortiran untuk mendapatkan baju atau pakaian yang kondisinya masih baru. Dan 3.2, peluang pasarnya itu pada poin 1 dan poin 2, penetrasi pasar. Menjual lebih banyak produk di pasar yang ada, pengembangan pasar menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. Lalu yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Hasilnya itu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali dan produk belanja. Konsumen biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk membandingkan berbagai opsi dalam kategori produk belanja. Lalu poin 4 untuk poin 4.2, fitur-fitur utama. Yang pertama itu poin janji.
Karena thrift shop baju ini walaupun menjual baju dan celana second, tetapi toko ini menjual barang yang no defect dan telah melakukan pensortiran berulang kali dan menjual baju dan celana dengan kualitas yang like new. Lalu yang ketiga, manfaat produk atau jasa. Manfaat kenyamanan. Walaupun toko ini menjual baju second atau bekas, kebersihannya sangat diperhatikan karena telah dilakukan pencucian dan disetrika rapi. Lalu 4.4 reliabilitas produk atau jasa, ruang lingkup rencana, dan area bisnis utama. Untuk area bisnis utama sangat mudah ditemui karena memiliki offline store dan online store. Lalu yang kelima, mengembangkan tim manajemen, personal branding, tim konsultan dari pengakuan masyarakat, karena telah banyak pelanggan tetap yang selalu kembali membeli baju dan celana di toko kami. Lalu untuk kualifikasi tim, itu masuk ke lainnya karena mencakup level kerangka kualifikasi dan level okupasi. 3. Membangun usaha yang efektif. Analisa kelayakan usaha. Analisa yang pertama adalah analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Yang pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produksi atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi tinggi dengan nilai 1, menyelesaikan masalah, potensi tinggi dengan nilai 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi tinggi dengan nilai 1, ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi dengan nilai 1, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi sedang dengan nilai 0, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, lalu sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, dua-duanya potensi sedang dengan nilai 0. Jumlah nilai poin 1.14. Lalu lanjut ke 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini dijual. Dengan nilai potensi tinggi ketiganya, dengan nilai 1, untuk jumlah nilainya 1.2, untuk rata-rata keseluruhannya 3,5. Lalu yang kedua, kelayakan target industri. 2.1, jumlah kompetitornya potensi rendah dengan nilai -1, tahap siklus hidup industri potensi sedang dengan nilai 0, tingkat pertumbuhan industri bidang ini potensi tinggi dengan nilai 1, pentingnya produk dan layanan potensi tinggi dengan nilai 1. Jumlah nilainya 2. Lalu untuk daya tarik target pasar dan konsumen, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensi tinggi dengan nilai 1, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya tinggi, dapat menciptakan dengan nilai 1, daya beli pelanggan potensi tinggi dengan nilai 1, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru potensi tinggi dengan nilai 1, potensi pertumbuhan target pasar potensi tinggi dengan nilai 1, dengan rata-rata keseluruhannya nilainya adalah 3. Lalu yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Yang pertama, kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri potensi tinggi dengan nilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Keterampilannya sedang dengan potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, luas dengan potensi tinggi dengan nilai 1.
Sejauh mana usaha yang baru diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri kuat dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, potensi mungkin sedang dengan nilai 0. 3.2 kecukupan sumber daya, karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi sedang dengan nilai 0, perlindungan properti intelektual, potensi tinggi dengan nilai 1. Mempunyai rata-rata nilainya adalah 2. Lalu kelayakan finansial, 4.1 total modal yang dibutuhkan. Modal ekuitas itu potensi tinggi dengan nilai 1, modal utang potensi rendah dengan nilai minus 1, modal khusus atau specialty capital potensi sedang dengan nilai 0, dengan jumlah nilainya 2. Lalu karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi dengan nilai 1, profitabilitas dan risiko saat ini potensi sedang dengan nilai 0, nilai perusahaan potensi tinggi dengan nilai 1. Lalu poin 4.3, daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis, potensi tinggi dengan nilai 1, proyeksi pendapatan, potensi tinggi dengan nilai 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi sedang dengan nilai 0, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi pendapatan, potensi sedang dengan nilai 0, lalu daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi tinggi dengan nilai 1. Memiliki rata-rata keseluruhan 2,5. Lalu untuk potensi keseluruhannya, untuk poin pertama, kekuatan ide bisnis itu nilainya 3,5 atau 3,5, itu sangat layak. Sarannya tingkat permintaan dan keinginan pasar yang disurvei itu sangat tinggi dan layak sehingga harus dipertahankan. Lalu untuk poin 2, isu terkait industri atau pasar, nilainya 3, sangat layak. Daya tarik dari konsumen tingkatnya sangat layak dan harus dipertahankan. Untuk poin 3, kelayakan organisasi itu, poinnya 2, hanya layak. Untuk kelayakan organisasi itu hanya layak untuk menjalankan profesional tricep ini, sehingga harus segera ditingkatkan. Lalu poin keempat, isu finansial, nilainya 2,5, sangat layak. Caranya untuk tingkat kelayakan finansial sangat layak, tetapi harus ditingkatkan lagi. Mempunyai penilaian keseluruhan, rata-ratanya 2,75 dan mempunyai ringkasan dari buku jurnal ini. Untuk bisnis fashion ini dari penilaian kelayakan organisasi masih harus untuk ditingkatkan dan harus diperbaiki agar bisnis ini dapat berkembang pesat sesuai dengan planning yang direncanakan. Namun threshold ini termasuk masuk ke dalam kategori sangat layak dengan penilaian keseluruhannya. Sekian dari presentasi tentang analisa kelayakan usaha saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.